berita yang di Indonesia dibalik ya, diputar balik dan dijadikan propaganda. Ya. Indonesia menjadi tempat roh dusta. Roh dusta disebarkan dengan luar biasa oleh media-media dan pemerintah juga mengendorse roh dusta ini, membiarkan. Harusnya pada tema kita hari ini adalah masih membahas tentang antikristus ya. Kita bahas antikristus ya, karena kedatangannya begitu amat sangat dekat dan bagaimana Anda bisa bersikap, bagaimana Anda bisa berjaga-jaga. Saudara, ada berita yang menarik dari Timur Tengah, Bahrain menyerang Israel ya. Minggu ini Bahrain menyerang Israel, berita Indonesia ya. Terus dikatakan ini adalah perang Islam ya. Perlawanan Islam melawan Israel atau yang melawan Dajjal. Saudara, ayatnya nanti diambil dari Wahyu 11 ayat 1 sampai 14, Wahyu 13 ayat 1 sampai 18 ya. Kita bacain dari situ. Nah, kita mendapat banyak sekali berita di Indonesia ya yang tidak benar, yang berita itu menjadi roh dusta ya, roh dusta yang melanda Indonesia, dan roh dusta ini akan kembali lagi. Roh dusta itu adalah roh najis ya. Roh dusta itu adalah roh najis. Nanti roh dusta ini akan kembali ya di penghujung zaman ya, ketika Islam nanti lemah lalu kemudian mengambil alih dunia setelah bangkit lagi kebangkitan Islam. Ya, sekarang ini Islam mengalami pelemahan ya, tapi nanti akan ada kebangkitan Islam dan itulah roh dusta. Nanti akan muncul roh dusta yang merajalela dengan luar biasa ya roh dustanya ini ya, dan sampai Anda tidak bisa lagi membedakan yang benar dan yang tidak benar. Ya, dan sekarang ini Anda bisa melihat contohnya, sampelnya ada di Indonesia roh dusta itu ya. Serem ya. Tetapi kita dahului selalu dengan tanya jawab Alkitab, dan kita ada pengumuman ya untuk beasiswa. Anda diundang untuk bisa mendapatkan beasiswa bagi yang membutuhkan. Syaratnya adalah Anda harus memang benar-benar membutuhkan, miskin ya, dan Anda harus aktif di dalam komunitas Kebun Pagi jam 4 pagi. Ya, jam 4 pagi waktu Jakarta setiap hari. Kehadirannya di dalam Zoom 75%. Lalu ada syarat-syarat lain, tidak sulit, itu cuma hanya administrasi. Anda bisa lihat nanti ya. Tetapi bagi yang Anda sebetulnya tidak membutuhkan, Anda sebenarnya mampu, ya, jangan mengambil beasiswa ini, karena ini adalah jatah bagi orang-orang yang tidak mampu. Ya, nanti bukan berkat yang kamu terima, malah kutuk nanti ya, kalau kamu mengambil yang bukan punyamu. Ya nggak ngerti ya, oke bisa lolos. Tetapi nanti Anda kan, ya Tuhan, Anda nggak bisa bohongin Tuhan ya, hati-hati ya saudara ya. Jadi kita benar-benar biarlah ini bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Itu ya. Oke, kita akan lihat dulu update laporan ya. Laporan bagaimana lihat ini ya. Wah, ini ya. Lihat berita-berita di Indonesia ya. Sebentar. Operasi senyap. Nah, Anda lihat judulnya ya. Musuh Israel bertambah. Brigadir Astar Bahrain bombardir Israel dengan serangan drone. Astar serang Israel. Brigadir Al-Assad gempur ya Iran. Klaim berhasil atas serangan Israel. Kini nasib warga Iran malah diselimuti rasa ketakutan. Lihat ya, musuh Israel bertambah nih ya. Lihat ya. Saya sepertinya. Musuh Israel bertambah satu dari Timur Tengah. Dilaporkan bahwa Bahrain mulai membombardir Israel dengan serangan beberapa drone. Diketahui serangan itu telah dilakukan beberapa waktu lalu. Pertama kalinya Bahrain menyatakan tanggung jawabnya atas serangan terhadap sasaran Israel di wilayah Eilat di Israel Selatan. Brigadir Astar Bahrain menyatakan bahwa mereka telah menyerang sasaran Israel dengan menggunakan drone. Disebutkan bahwa tindakan mereka tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas untuk warga Gaza. Diketahui targetnya adalah markas perusahaan yang bertanggung jawab atas transportasi darat Israel. Peralatan Islam di Bahrain ini mengumumkan penargetan markas besar perusahaan Israel yang bertanggung jawab atas transportasi darat di Antipas Ejiones di kota Al-Rasharah di wilayah pendudukan Palestina Eilat pada hari Selasa 27 April 2024 menggunakan drone. Bahrain mengatakan bahwa mereka akan terus melakukan serangan terhadap Israel sampai perang berhenti. Adapun perlawanan Islam di Bahrain ini menegaskan bahwa mereka akan melanjutkan gerakannya dan memberikan dukungan di semua lini bagi masyarakatnya yang sabar dalam melakukan perlawanan Gaza, dan bahwa mereka tidak akan menghentikan operasinya sampai agresi Zionis di Gaza berhenti. Jangan lupa follow, like, dan Kapal perang Iran rajai bumi selatan. Pertama kalinya kapal perang Iran dengan misi jarak jauh berlayar memasuki belahan bumi Untuk selatan. pertama kalinya, kapal perang Angkatan Laut Iran melakukan misi jarak jauh. Pada Jumat 3 Mei 2024, kapal Syahid Mahdavi berlayar ke belahan bumi selatan melintasi garis khatulistiwa. Kapal berita resmi Iran resmi melaporkan bahwa Angkatan Lautnya sedang menjalankan misi di perairan internasional. Misi tersebut dilaksanakan di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Israel. Adapun kapal Syahid Mahdavi merupakan kapal perang samudra yang dilengkapi dengan rudal balistik dan jelajah. Kapal ini memang sengaja dirancang untuk operasi jarak jauh. Beratnya lebih dari 2.100 ton dan panjang 240 meter serta lebar 27 meter. Karena itulah kapal ini mampu membawa berbagai jenis helikopter, drone, dan juga speedboat. Kapal Syahid Mahdavi juga dilengkapi dengan radar serta sistem komunikasi canggih untuk peperangan elektronik. Kapal perang ini mulai bergabung dengan Angkatan Laut Iran pada Maret 2023. Komandan Iran Mayor Jenderal Hossein Salami mengatakan, misi ke belahan bumi selatan menjadi bukti bahwa Iran mampu hadir di seluruh dunia. Ia menegaskan tidak ada tempat aman bagi pihak-pihak yang mencoba menciptakan kekacauan. download 3 menit. Kelompok perlawanan Bahrain yang didukung oleh Iran kembali beraksi untuk kedua kalinya. Mereka mengklaim telah menargetkan pasukan perlawanan Israel di pelabuhan Eilat pada Sabtu 4 Mei 2024. Serangan ini dilakukan sebagai dukungan untuk rakyat Palestina. Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa operasi melawan Israel akan terus berlanjut kecuali perang dan blokade di Gaza dihentikan. Meski serangan ini dilakukan yang kedua kalinya, namun menjadi yang pertama kalinya bagi mereka menyerang Eilat. Diketahui sebelumnya kelompok perlawanan Bahrain pertama kali menyerang Israel pada 27 April 2024. Namun mereka tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan. Mereka hanya menunjukkan bukti adanya serangan tersebut melalui bukti video peluncuran drone. Di sisi lain, kelompok perlawanan Bahrain ini juga telah dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Download 3 menit.
rakyat Gaza. Ia adalah Muhammad Al-Muzawi. Ia adalah sosok pemberi pesan lewat rudal-rudal jelajah yang diluncurkan ke wilayah Tel Aviv. Ketika Tribun News pada 4 Mei melansir Al-Mayadin, kabar itu disampaikan Muhammad Al-Muzawi pada 3 Mei 2024 kemarin. Ia menyatakan bahwa serangan tersebut mengirimkan pesan kepada rakyatnya di Gaza bahwa mereka tidak sendirian di lapangan. Selain itu, serangan itu juga merupakan pesan kepada Amerika Serikat bahwa perlawanan tidak akan berpangku tangan dalam menghadapi apa yang terjadi di Gaza. Bahkan pesan inti bagi pemerintah Netanyahu adalah milisi Irak telah memiliki bank sasaran yang sangat besar di Israel. Muhammad Al-Muzawi menekankan bahwa Israel akan dijadikan sasaran dengan cara yang fundamental berbeda dari perkiraan siapapun. Perlu diketahui saja, serangan milisi Irak tersebut telah dilakukan. Sebagai informasi akhir sumber utama mengutip sumber Israel Tel Aviv agar siap mempertimbangkan secara positif soal rencana tersebut. Pemerintahan Recep Tayyip Erdogan menggertak pemerintahan Benyamin Netanyahu. Terkhusus Kementerian Perdagangan Turki telah menghentikan semua ekspor dan impor ke dan dari Israel pada Kamis 2 Mei kemarin. Itu adalah Tribun News pada 3 Mei. Kabar itu disampaikan Kementerian Perdagangan Turki dalam pernyataan melansir Arab News. Pernyataan menyatakan bahwa transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel telah dihentikan dan mencakup semua produk. Hanya itu, Turki juga mendesak Netanyahu. Turki secara ketat dan tegas menerapkan langkah-langkah baru tersebut sampai pemerintah. Ya, sebelumnya itu adalah sebuah berita-berita yang memframing ya otak orang Indonesia ya. Karena sebagian 90% orang Indonesia tidak bisa berbahasa Inggris. Sehingga berita-berita itu akan memframing ya yang tadi saya bacakan itu. Begitulah cara iblis yang membuat Anda terframing sehingga Anda lemas nggak berdaya dengan kebohongan ya. Lihat ya, ada satu berita lagi yang menarik ya. Di rangkuman hari ke-21 Netanyahu digertak Turki, perang Israel Mesir potensi terjadi. Tapi ini berita judulnya udah diganti ya. Tadi habis itu kita klik judulnya diganti nih. Ya, sebagai informasi akhir sumber utama mengutip sumber-sumber Israel atau Tel Aviv. Dan banyak itu sebentar ya. Jadi dia memframing ya. Sebentar ya. Tadi ada yang jenis Argo milik milisi Irak. Dilaporkan bahwa serangan itu terjadi pada Kamis 2 Mei 2024. Dikutip dari Tribun News pada 3 Mei 2024. Kabar itu disampaikan oleh sumber yang dikutip dari Al Arabiya pada 2 Mei 2024. Jadi berita-berita ini ya Irak, Mesir, Bahrain, Iran, ya Yaman. Mereka menggunakan nama-nama negara, saudara. Ya, seakan-akan negara-negara ini mau bikin perang lagi seperti tahun 48, 67, 73, membangkitkan negara-negara Islam. Tapi ternyata itu bukan negara ya, saudara ya. Contoh yang di Bahrain ini ya, contoh yang di Bahrain. Nah, di Bahrain ya, saya tunjukkan ya. Bahrain vs Israel, attack Israel ya. Apakah negara Bahrain, saudara? Coba kita lihat ya, ini dari ya Iran back Bahrain group claim second attack on Israel. Ya, Iran mensupport grup orang Bahrain. Ya, claim second attack on Israel. Ya, as Iran plus Islamic countries, Iran itu ya mendorong negara-negara Islam untuk memutus hubungan dengan Israel. Ya, dan mereka menggunakan Bahraini. Ini ada Bahraini Resistance Group. Ya, jadi ada satu grup di Bahrain. Jadi bukan negara Bahrain, tapi ada satu grup untuk melakukan destabilisasi. Iran backup terrorist group in Bahrain claims to have targeted Israel a second time. Ya, Islamic Resistance in Bahrain namanya Saraya Al-Astar claim it had targeted Israel. The group alleged via pro-Iran media such as the Al-Mayadin, yang 27 April targeted Israel company in Eilat. Tidak ada bukti that the group attacks which it claimed involved drone. Jadi, apakah nyampe ke Eilat? Orang Israel tenang-tenang saja. Ya, there is no evidence. The group posted an update video showing the drone being launched. Jadi grupnya ini bikin film tadi ya, wah, film-filmnya tadi kan cuma drone yang di-launch sama rudal atau drone yang diluncurkan. Tetapi di Eilat sendiri aman-aman saja. Lalu ada yang berita lagi, Israel panik karena pusat kota Israel hancur diserang oleh rudal-rudalnya Bahrain. Ya. Tenang-tenang saja. Kemarin dari kemarin pada orang-orang Indonesia kan pada Israel semua jalan-jalan aman-aman aja kan. Ya. Coba lihat ya. Media Iran mengatakan ada serangan kedua Bahrain Resistance Group Al-Asar Brigade has announced its attack Israeli position in support of Palestinian people in war ravaged Gaza. Grup ini sudah diberi sanksi, sudah dicap stempel teroris ya. Bagi Amerika, grup Al-Asar tadi itu adalah teroris ya. Negara Bahrain sendiri ya adalah anggota dari Abraham Accords. Abraham Accords itu yang bersama-sama dengan Yordania, Mesir dan Arab Saudi semua ya, menandatangani fakta perjanjian damai dengan Israel. Ya, jadi Bahrain itu adalah Bahrain itu punya komunitas kecil, minoritas ya, orang Syiah. Dan Iran has often sought to influence the Shia community in Bahrain and stir up trouble in the kingdom. Ya, sementara Iran itu berusaha selalu bikin masalah di Bahrain. Jadi ini Al-Astar ini adalah biang kerok, saudara ya. Kalau di Indonesia itu jaringannya Abu Bakar Basir, itu ya, JIS itu ya, jaringan Islami, JID itu ya, jaringan jihad Islam itu ya, sibunya Abu Bakar. Nah itu sama tuh. Ya, jadi ketika bilang Bahrain menyerang Israel, itu bukan Bahrainnya, tetapi ada kelompok kecil dan kelompok ini itu sendiri melawan negara yang resmi. Sama seperti kalau si Abu Bakar Basir lalu kirimin pasukan, lalu perang ya, atau FPI ya, FPI kan organisasi terlarang, lalu kirim pasukan ke Israel perang, terus ngomongnya Indonesia menyerang Israel gitu ya, padahal itu FPI dan itu adalah organisasi terlarang. Nah, itu sama. Dan itu yang sekarang dihembuskan di Indonesia, bahwa Bahrain, Irak, dan yang di Irak sendiri juga sama. Ada organisasi terlarang di Irak, ya ada satu, ini ya, gimana tadi? Nggak mau. Ya, Iran Axis Resistance Claims front against Israel.
Jadi ada poros Iran yang di Bahrain, yang di sini adalah organisasi terlarang ya di Bahrain. Karena Irannya sendiri sudah memprovokasi negara-negara Islam di dunia buat merangin Israel. Kenapa? Karena sudah menjadi lemah Israelnya ini. Ya, Israel ini menjadi sangat lemah. Ya, Islam itu sudah sangat lemah dan mereka berusaha untuk memframing dunia bahwa Islam itu jaya, dominate the world. Nanti belum sekarang ya. Percaya Nabi ke-26 ini ngomong ini lebih benar. Nanti ya, dan itu cuma 3,5 tahun saja. Nanti bukan sekarang. Ada waktunya dan itu hanya 3,5 tahun saja waktunya ya. Nah, Bahrainnya sendiri adalah anggota Abraham Accord. Ya. Oh, negara-negara, coba kita lihat ya Abraham Accord supaya Anda ngerti ya Abraham Accord. Abraham Accord. Ya, Abraham Accord bilateral, perjanjian bilateral Arab dengan Israel. Ya, itu United Arab Emirates, itu Israel dan Bahrain. Ya, sama Bahrain juga. Itu ditandatangani tahun 2020. Ya, lihat tanda tangannya itu, signatorisnya Israel, Bahrain, UEA, Maroko, Sudan. Ya. Ya. Jadi ini negara-negara di Afrika Utara, Maghribi itu ya. Jadi tadi biang keroknya saja, memang biang kerok FPI itu. Ya. Nah, itu sekarang di Indonesia, ya, berita yang di Indonesia dibalik ya, diputar balik dan dijadikan propaganda. Ya. Indonesia menjadi tempat roh dusta. Roh dusta disebarkan dengan luar biasa oleh media-media dan pemerintah juga mengendorse roh dusta ini, membiarkan. Harusnya nggak boleh ya. Ya, tetapi memang itulah politik. Nah, jadi boleh berdusta. Dan itu jangan ditiru. Ya berdusta ya. Orang kan dari dulu Islam itu propagandanya dengan dusta. Propaganda Islam itu dengan berdusta. Ya. Propaganda Islam itu berdusta dengan berdusta. Itu yang dilakukan oleh Islam. Dan kalian semua akan diframing dengan dusta-dusta ini. Ya. Indonesia ini merdeka dengan Allah Akbar, betul nggak saudara? Ya, coba nih contohnya dusta-dusta dalam Islam ini ya. Ada antikris. Timeline ya. Oh enggak, kita balik ke timeline dulu ya. Timeline. Dan kita sudah sampai baca ini ya. Dusta. Indonesia dijajah Belanda. Ya, betulkah Indonesia dijajah Belanda? Enggak, saudara ya. Negara Indonesia baru ada tahun 1945. Sebelumnya nggak ada. Ya, sebelum 1945 yang terjadi adalah apa? Ada negara Mataram, ada negara Pasundan, ada negara Ternate, Tidore, negara apa lagi Madura, negara Bali, kerajaan kan? Jadi nggak ada negara Indonesia sebelum tahun 45. Lalu Mataram, Pasundan ini semua mereka bertransaksi dengan Belanda, berdagang. Rakyatnya yang dijual, penguasanya tamak, kaya raya adat tamak, tapi pecundang, ya. Makanya sama Belanda dimainin. Ya, orang dagang kok boleh-boleh saja, Anda dagang nggak begitu emang? Bodoh, ya kan? Bodoh banget kamu. Tempat dagang kan Anda ngambil untung kan? Kalau Anda bisa ngambil untung 1.000, kenapa kamu ngambil untungnya 100? Enggak, itulah sebabnya ada praktek monopoli kan? Sampai hari ini di Indonesia ada praktek monopoli. Jangan bilang nggak ada, saudara ya. Sampai hari ini di Indonesia secara keseluruhan, misalnya minyak bumi kan dimonopoli kan? Kenapa bisa ada orang sole agent? Sole agent ini kan praktek monopoli, saudara. Tujuannya sole agent ini kan supaya harganya jangan turun kan, keuntungannya supaya stabil kan. Nah itu ya. Nah, jadi selama ini Anda berdagang, Anda kalah dagang, lalu nyalain Belanda. Wah, Indonesia merdeka dengan Allah Akbar. Apa benar? Salah, saudara. Indonesia selama 300 tahun teriak-teriak Allah Akbar, orang-orang pribumi ini teriak Allah Akbar, orang-orang pribumi Islam, 350 tahun nggak pernah merdeka. Ya, nggak pernah merdeka. Ya, karena justru yang memerdekakan orang Indonesia ini siapa? Ya orang Jepang dan orang Amerika. Kalau tidak ada Amerika melawan Jepang dan Jepang menyerahkan kepada Indonesia, bukan kepada Soekarno, bukannya kepada Belanda, maka Indonesia nggak pernah merdeka. Tetapi gara-gara Allah Akbar inilah, maka Nusantara ini hancur. Faktanya adalah gara-gara Allah Akbar, ya Nusantara hancur. Majapahit ya. Faktanya kan? Islam, ya katakan Islam ini yang Allahnya Islam ini yang memberikan anugerah kepada Indonesia. Salah, Allahnya Islam inilah yang mengutuk Indonesia dengan roh dusta itu ya. Serem ya.
Oke, kita buat tanya jawab dulu ya sebelum kita lanjutkan. Cuma ini saya lagi mengasih tahu ini sebagai pengantar ya, bahwa ada robusta di sana.